Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pembahasan alat optik mikroskop yang merupakan alat optik yang menggunakan dua lensa cembung. Yang lensa sebelah kiri ini kita sebut sebagai lensa objektif, dia dekat dengan objek atau benda. Kemudian lensa yang dekat dengan mata kita sebut sebagai lensa okuler atau lensa yang dekat dengan mata. Sama seperti lup pada mikroskop, ada dua macam cara pengamatan, yaitu yang pertama secara tidak berakomodasi dan yang kedua berakomodasi maksimum. Lensa okuler pada mikroskop itu prinsip kerjanya sama dengan lup, sehingga untuk pengamatan tidak berakomodasi maupun berakomodasi kita menggunakan prinsip kerja dari lup. Nah, sekarang kita mulai dulu dari pembentukan bayangan untuk pengamatan tidak berakomodasi. Syarat kita menggunakan mikroskop, benda S itu harus diletakkan di antara FOB sampai 2 FOB. Nah, sekarang kita analisa dulu kenapa benda itu harus di sini. Kalau misalkan sekarang kita letakkan dulu di ruang 1. Ruang 1 atau antara O sampai FOB. Kita lihat bayangannya dia ada di ruang 4. Ruang 4 bayangannya memiliki sifat maya, tegak, diperbesar. Kalau kita melihat sifat tegak, oke, ini tidak ada masalah untuk pembentukan bayangan berikutnya di okuler. Diperbesar, dia lebih bagus karena kita menggunakan mikroskop tujuannya untuk melihat benda yang ukurannya kecil menjadi lebih besar. Tapi kalau sifatnya maya di ruang 4, nah, ruang 4 seperti yang kita ketahui bahwa ruang 4 berada di sebelah kiri. Kirinya objektif. Sehingga kalau bayangan ada di sini, sebelah kirinya objektif, sementara okuler harus membiaskan lagi, maka akan terhalang oleh lensa objektif. Sehingga peristiwa ini atau sifat bayangannya ini itu tidak bisa kita gunakan untuk pengamatan di okuler. Nah, sekarang kita analisa kenapa tidak bisa di ruang 3. Jadi, di antara 2 FOB sampai tak hingga. Kalau di ruang 3, maka bayangan ada di ruang 2 yang bersifat nyata, terbalik, diperkecil. Kita cek dulu. Sifat nyata, oke, ini tidak ada masalah. Terbalik juga tidak ada masalah karena mikroskop biasa kita gunakan untuk mengamati sel, atas bawah, kanan, kiri, terbalik tidak masalah. Diperkecil. Nah, ini tentu akan merugikan kita karena tujuan kita menggunakan mikroskop adalah agar benda semakin besar. Sehingga pengamatan di ruang 3 dan di ruang 1 itu tidak mungkin, tidak bisa kita gunakan. Yang bisa kita gunakan adalah pengamatan di ruang 2 atau di antara FOB sampai 2 FOB. Nah, sekarang kita masuk ke penggambaran sinar-sinarnya. Jadi, ini ada benda yang kita letakkan di sebelah kirinya lensa objektif. Dia berada di antara FOB dan 2 FOB. Kita gunakan sinar istimewa yang pertama. Sinar datang sejajar sumbu utama. Kemudian dibiaskan melewati fokus yang di sebelah kanannya. Sinar yang kedua, sinar istimewa kedua. Ini saya gunakan sinar yang melewati titik pusat optik atau pusatnya lensa. Maka dia tidak dibiaskan, melainkan diteruskan. Sehingga kita lihat perpotongannya ada di sini. Di sini, ini adalah letak dari bayangan objektif. Oke, kita gambar. Nampak dari gambar bahwa dia semakin besar, diperbesar. Syarat pengamatan tidak berakomodasi pada lup, maka jarak bendanya itu harus berada tepat di titik fokus. Siapa yang seperti lup? Lensa okuler. Maka
SOK-nya harus tepat di FOK. Sehingga titik ini tidak lain adalah FOK. Nah, ini FOK-nya. Sekarang kita lanjutkan penggambaran bayangannya. Dari sini dibiaskan lagi oleh okuler. Sinar melewati fokus yang sebelah kanan. Oke, belum ada, kita gambarkan dulu fokusnya. Kurang lebih di sini titik fokusnya. Ini FOK yang sebelah kanan. Maka dia gambarnya begini. Sinar datang sejajar sumbu utama, dibiaskan melalui titik fokus okuler. Sinar yang kedua, saya pakai yang melewati pusat optik. Dia tidak dibiaskan melainkan diteruskan. Kalau ini kita perpanjang ke belakang begini. Terus sinar yang warna hijau kita juga perpanjang. Kita mau mencari perpotongannya dia di mana. Kalau yang sisi sebelah kanan ini kita perpanjang ke kanan, itu kan tidak akan berpotongan. Terus kalau sisi yang kiri sekarang kita coba. Kita perpanjang menggunakan garis putus-putus. Nah, ternyata keduanya ini juga tidak berpotongan, sehingga semua sinar biasnya sejajar. Nah, sehingga bayangannya terbentuk di tak hingga. Ini sama seperti konsep pada loop. Nah, sekarang kita lanjut ke pembentukan bayangan untuk mata berakomodasi maksimum. Nah, ini ada lensa 2 juga, lensa cembung. Yang di sini objektif, yang di sini okuler. Kemudian benda sama harus terletak di ruang 2, di sini bendanya. Kemudian kita gambarkan pembentukan istimewa. Sinar yang kedua saya gunakan warna. Oke, nampak ada perpotongan di sebelah sini. Ini perpotongannya. Kemudian kita bisa menggambarkan bayangannya di sini. Kita lanjutkan. Dari bayangan objektif itu digunakan sebagai benda oleh okuler. Kita ingat lagi prinsipnya bahwa okuler itu dia sama seperti loop. Sehingga kalau untuk berakomodasi maksimum, S-nya harus di ruang 1. Maka titik ini di sini itu bukan fokusnya okuler. Fokusnya okuler ada di sebelah kirinya dia karena dia harus masuk di ruang 1. Oke, di sini fokusnya okuler. FOK, ini FOK yang sebelah kanan. Kita lanjutkan pembentukan bayangannya. Oke, satu sinar lagi. Kita gunakan warna yang berbeda. Kalau kita lihat sinar yang di sebelah kanan, sinar yang warna orange, dan sinar yang warna ungu, itu semakin melebar. Sehingga dia tidak mungkin berpotongan di sebelah kanan. Yang kita lihat yang sebelah kiri, kalau kita geser ke kiri, maka dia semakin meruncing. Maka kita tarik perpanjangannya. Yang orange dengan garis sambung, karena dia merupakan sinar asli. Kemudian yang ungu menggunakan garis putus-putus untuk menunjukkan dia adalah perpanjangan dari sinar bias. Oke, kita bisa lihat perpotongannya ada di sini. Nah, ini perpotongannya. Maka dari sumbu utama sampai ke bawah ini kita bisa menggambarkan bayangannya. Saya gambarkan putus-putus untuk menunjukkan bahwa ini adalah bayangan yang dihasilkan dari perpotongan perpanjangan yang putus-putus dan perpotongan dari sinar orange.
Sehingga ini bayangannya maya. Sekarang kita lihat total dari benda asalnya tadi. Di sini benda asalnya tadi, kemudian sampai ke bayangan akhir yang ada di sini. Pertama kali pembiasan dari benda asal dibiaskan oleh objektif menghasilkan bayangan di sini yang bersifat nyata, terbalik, diperbesar. Kemudian bayangan dari objektif ini digunakan sebagai benda oleh okuler yang menghasilkan bayangan ini bersifat maya, tegak, diperbesar. Walaupun bentuknya anak panahnya mengarah ke bawah, tetapi tegak itu tergantung dia dibandingkan dengan siapa. Nah, kalau pembentukan bayangan, maka tegak ini dibandingkan dengan bendanya. Bendanya bayangan ini adalah ini. Bendanya arahnya ke bawah, bayangannya arahnya ke bawah, maka mereka searah, sehingga kita bisa menyebutnya tegak. Tetapi jika kita bandingkan dengan benda asal, nah saya ganti warna, kita bandingkan dengan benda asal, jadi yang ini kita bandingkan dengan yang ini, maka bayangan akhirnya bersifat maya, terbalik, karena benda asli panahnya ke atas, kemudian bayangan akhir ini panahnya ke bawah, dan diperbesar. Inilah hasil dari perbesaran atau sifat akhir pembentukan bayangan pada mikroskop berakomodasi maksimum. Jadi M total untuk pengamatan tidak berakomodasi. Jadi prinsipnya sama, M total itu MOB dikalikan MOK. Jadi hasil kali perbesaran masing-masing lensanya. Hanya saja yang membedakan nanti di MOK-nya. Nah, ini harus menggunakan prinsipnya loop. Nah, sekarang kita uraikan dulu. MOB sama seperti lensa biasa, S aksen OB per SOB. Sementara MOK di loop untuk tidak berakomodasi, ini SN per FOK. M total sama dengan S aksen OB per SOB dikalikan SN per FOK. Ini adalah rumus perbesaran total pengamatan mikroskop tidak berakomodasi. Nah, sekarang lanjut ke yang berakomodasi maksimum. MOB-nya sama, S aksen OB per SOB. Sementara MOK-nya kita pakai SN per FOK plus 1. Maka kalau kita gabungkan, M totalnya sama dengan S aksen OB per SOB dikalikan SN per F plus 1. Ini untuk yang pengamatan berakomodasi maksimum. Nah, besaran yang berikutnya kita mau mencari yang namanya panjang mikroskop. Jadi ada yang namanya panjang mikroskop atau kita simbolkan D. Kita naik lagi, lihat gambar yang di atas. Prinsipnya panjang mikroskop merupakan jarak antara lensa objektif dengan lensa okuler. Maka dari sini sampai sinilah D-nya. Ini D-nya. Untuk tidak berakomodasi, dari sini sampai sini, ini adalah S aksen OB. Sementara dari sini sampai sini, kita lihat di gambar, ini adalah FOK. Maka D tidak lain adalah S aksen OB plus FOK. Kita kotakin. Sekarang kita lihat untuk gambar yang pengamatan berakomodasi maksimum. Nah, ini walaupun gambarnya agak ruwet tapi masih terbaca.
dari sini sampai sini, nah ini adalah S aksen OB. Yang kecil ini dari sini sampai sini adalah SOK. Maka untuk pengamatan berakomodasi maksimum, D sama dengan S aksen OB plus SOK. Nah, inilah penurunan-penurunan dari alat optik mikroskop. Kita lihat lagi dari awal, pembentukan bayangan, kenapa bendanya harus diletakkan di ruang 2. Kemudian penurunan besaran fisis, bagaimana M total untuk tidak berakomodasi dan bagaimana M total berakomodasi maksimum. Dan yang terakhir adalah panjang mikroskop. Sehingga kalau kita bandingkan dua gambar ini, antara mikroskop yang tidak berakomodasi dengan yang berakomodasi maksimum, panjangnya berbeda. Nah, coba kita lihat panjang yang mana kira-kira. Oke, tentu lebih panjang yang tidak berakomodasi. Karena SOK tepat di FOK. Sementara yang berakomodasi maksimum, SOK-nya ini harus di ruang 1. Maka lensanya atau fokusnya itu harus digeser ke kiri agar si bendanya okuler masuk di ruang 1-nya okuler. Oke, terima kasih. Selamat belajar.